Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berkata, saya sudah berdoa selama bertahun-tahun, tapi tidak kunjung diijabah. Boleh jadi doa itu tidak dikabulkan karena kita ini memang orang yang tidak berhak mendapat pengabulan doa. Kenapa? Karena tidak melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Sehingga kalau doanya tidak dikabulkan, justru itu karena Allah hendak memberinya kebaikan. Orang berdoa supaya kaya, tidak dikabulkan karena jika dia kaya, dia akan jauh dari Allah. Boleh jadi Allah mengulur waktu. Segala sesuatu ada waktunya yang tepat. Allah tidak tergesa-gesa. Atau Allah tidak mengabulkan di bumi, tapi Allah simpan sebagai pahala untuk mengangkat derajat orang itu kelak di akhirat di surga. Atau Allah mengabulkan yang lain, yang diminta lain, yang dikabulkan yang lain. Saya dulu pernah berdoa kepingin punya sepeda gunung. Ternyata ketika saya mengikuti acara jalan sehat kampanye calon gubernur, saya malah mendapat hadiah sepeda motor Suzuki Next waktu itu. Contoh lain, ada orang tua berdoa supaya anaknya sembuh dari penyakit. Bertahun-tahun anaknya tidak sembuh, tetap sakit. Tapi memang itulah cara pengabulan doa dari Allah, supaya daripada anaknya diwafatkan atau mati. Allah hindarkan seseorang dari bala, yang bala itu bisa terjadi kalau doanya dikabulkan. Karena manusia tidak tahu apa yang sebenarnya terbaik buat dia di masa yang akan datang dalam menjalani seluruh proses kehidupan. Jangan kecilkan Allah. Orang yang suka mengecilkan Allah, itulah sebabnya tidak dikabulkan doanya, karena meremehkan Allah. Inilah akhirnya dia lebih bersandar kepada makhluk daripada kepada Allah. Lihatlah kenapa rumah sakit di Arab Saudi relatif selalu sunyi. Karena masyarakatnya suka meruqyah diri sendiri, melakukan berbagai amalan-amalan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan berbagai doa-doa. Apabila sudah mentok, barulah mereka datang ke rumah sakit. Tidak seperti di Indonesia yang rumah sakitnya selalu penuh. Begitu di rumah sakit, barulah berdoa, bertasbih, dan berzikir segala macam. Berikut ini ada 11 hal yang sangat besar peranannya terhadap pengabulan doa. Pertama, al-ilha'u wa sabru wa adamul istijani. Ilha itu merengek seperti anak kecil yang sampai nangis guling-guling, akhirnya orang tuanya kasihan. Wasobru, sabar. Dan adamul istijani, tidak tergesa-gesa. Aku sudah berdoa, tapi tidak ada tanda-tanda mau dikabulkan. Ini termasuk contoh tergesa-gesa yang menyebabkan doa tidak diterima. Jangan pernah ngomong seperti itu, ya. Allah tidak akan bosan memberi pahala. Justru manusia yang suka bosan meminta. Doa itu ibadah. Banyak berdoa berarti banyak mengumpulkan pahala. Yang kedua, al-tagoru wal inkisar. Artinya kita merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Kita merasa sebagai budaknya Allah, sebagai hamba Allah, sehingga jauh dari kesombongan. Yang ketiga, asyid wal ikhlas. Jujur dan penuh dengan keikhlasan saat berdoa. Kemukakan semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul doanya karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena dunia. Berdoa di saat susah kepada Allah, tapi di waktu senang kemudian lupa, maka itu berarti tidak ikhlas. Ketika kita senang, ingatlah kepada Allah, sehingga kita di saat susah Allah ingat kepada kita. Jangan terbalik. Yang keempat, ahusu'u wal hudurul qalbi. Khusyuk dan hadirkan hati. Yakin Allah pasti mengabulkan.
Tidak boleh berdoa, ya Allah, jika engkau mau kayakan aku. Ya Allah, sembuhkanlah aku jika engkau mau. Tidak boleh ragu dengan doa seperti ini. Kelima, amalus sholihah. Iringi doa dengan amal-amal yang baik. Ada amal soleh yang menopang doa. Selain berdoa meminta kesembuhan dari sakit misalnya, juga meminta doa kepada orang soleh. Atau juga bersedekah. Yang keenam, toyibul mat'ani wal malbas. Usahakan yang dipakai, yang dimakan, yang diminum adalah sesuatu yang baik, yang halal. Rasulullah bersabda, Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik-baik. 7. At-taubatu wal istighfar. Bertaubat itu perbuatan, istighfar itu ucapan. Kedua ini harus digandengkan. Orang mengucap astagfirullahaladzim, sesudah itu meminum homer. Ini namanya mempermainkan Allah. Yang betul buang itu homernya. Atau ibu bergunjing tentang orang lain, lalu berkata astagfirullahaladzim, kita lagi ngomongin orang. Siap itu nyambung lagi ceritanya. Ini namanya istighfar main-main. Yang benar jika langsung pergi dari situ. Jadi lisan dan perbuatan harus bersambung, tobat dan istighfar. Yang kedelapan, ada doa ibi bismin au qati'ati rohi. Jangan berdoa dalam rangka perbuatan dosa atau pemutus silaturahim. Yang kesembilan, alhamdulillah wasana alaihi baina yadai duha. Sebelum berdoa, puji dulu Allah. Yang ke-10, at-tawassalu lillahi inda doa. Mencari hal-hal yang menjadi penyebab kebaikan. Misalnya menyebut Asmaul Husna. Sebut nama-nama Allah yang terbaik. Misalnya Ya Hayyu Ya Qayyum. Atau teringat dengan amal soleh. Lalu sebut, ya Allah, jika amal saya dahulu berpahala, tolonglah saya dengan pahala itu. Itulah sebabnya ulama menyatakan jangan anggap remeh dengan amal sekecil apapun. Bisa jadi yang kecil itulah yang ikhlas dan menyebabkan kesulitan terhapus. Atau bisa dengan cara meminta didoakan oleh orang soleh. Dan yang ke-11, pi'auqatil ijabah. Berdoa pada waktu-waktu yang barokah. Seperti ketika sepertiga malam yang terakhir, atau ketika hari Jumat lewat waktu asar, atau ketika baru mulai turun hujan, atau ketika sujud di waktu sholat, atau ketika beberapa saat puasa sebelum waktu berbuka. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.